Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib memiliki satu tujuan, yaitu supaya di dalam Dia manusia bisa diselamatkan dan dikembalikan kepada rancangan Allah semula, yaitu menjadi manusia seperti yang Allah kehendaki, serupa dan segambar dengan Allah, sehingga manusia bisa kembali hidup bersama-sama dengan Allah dalam kerajaannya di dalam kehidupan kekal. Saudaraku, inilah sesungguhnya yang menjadi rencana agung Allah Bapa di sorga. Persoalannya adalah kuasa kegelapan, yaitu iblis, tidak pernah tinggal diam. Sekali lagi, iblis tidak pernah tinggal diam dan terus berusaha untuk kembali menyeret manusia supaya manusia bisa jatuh dalam dosa dan pada akhirnya binasa. Nah, oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita harus menyadari akan hal ini sebelum terlambat. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana cara iblis berusaha untuk menyeret kembali manusia supaya jatuh di dalam dosa dan pada akhirnya digiring kepada kebinasaan? Ada dua cara. Yang pertama lewat pemahaman kebenaran firman Tuhan yang salah, dan yang kedua lewat kenyamanan hidup. Saudara perhatikan baik, kita harus menyadari bahwa pemahaman kebenaran firman Tuhan yang salah itu datangnya tentu dari berbagai pengajaran firman Tuhan yang juga salah, atau yang tidak tepat seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Satu hal yang sangat mendasar yang harus kita mengerti secara benar adalah ketika kita menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan berarti kita tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Atau dengan kata lain, ketika kita mengaku percaya bahwa Kristus telah mati untuk menebus kita dari segala dosa, lalu secara otomatis kita sudah masuk surga. Saudaraku, ingat, percaya itu sama dengan beriman. Iman adalah penurutan akan kehendak Allah. Jadi kalau kita berkata kita beriman tetapi kita tidak hidup dalam penurutan akan kehendak Allah, maka iman kita tidak berarti apa-apa. Sekali lagi, iman kita tidak berarti apa-apa. Itulah kenapa firman Tuhan katakan iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong, iman yang mati. Yakobus 2 ayat 20, Yakobus 2 ayat 26, nanti saudara baca. Iman yang kosong, iman yang mati. Nah, persoalannya selama ini adalah karena kita tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan secara benar, lalu ketika yang diajarkan adalah cukup percaya saja maka kita sudah selamat dan otomatis pasti masuk surga, maka disinilah penyesatan itu terjadi. Sekali lagi, disinilah penyesatan itu terjadi, dan banyak orang percaya lebih suka dengan pengajaran seperti ini. Karena bagi mereka tidak perlu berjuang lagi, tidak perlu berbuat apa-apa lagi, sudah pasti selamat. Dan pada akhirnya mereka lebih memilih untuk hidup di dalam kenyamanan hidup dunia. Mereka lebih memilih untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Nah, disinilah iblis memainkan peran untuk membuat banyak orang percaya semakin nyaman menikmati hidup dunia ini. Saudara, kita harus sadar, kalau kita tidak perlu berbuat apa-apa lagi, maka firman Tuhan tidak akan berkata iman tanpa perbuatan mati. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Firman Tuhan juga tidak perlu berkata kuduslah kamu sebab aku kudus. Firman Tuhan juga tidak perlu berkata berjuanglah masuk melalui pintu yang sesak itu. Firman Tuhan juga tidak perlu berkata hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga yang adalah sempurna. Saudara perhatikan itu. Itulah kenapa kita harus sadar, saudaraku. Kita harus human supaya kita jangan ikut terseret kepada arus dunia yang akhirnya menyeret kita kepada kebinasaan. Ingat saudaraku, ketika anugerah keselamatan itu kita terima, maka kita harus berjuang mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Itulah kenapa saya sering katakan kita ini ada dalam perlombaan. Saudara, firman Tuhan katakan di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Sekali lagi, rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah
Saudara, kebenaran firman Tuhan ini seharusnya tidak perlu ditafsirkan lagi, karena sudah jelas berkata bahwa kita harus bertanding supaya bisa merebut hidup yang kekal. Saudaraku, kita bertanding itu hanya ada satu tujuan, supaya di akhir pertandingan itu kita bisa keluar sebagai pemenang dari pengakuan iman kita yang benar. Artinya iman itu kita kerjakan, iman itu kita lakukan. Itulah kenapa firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba, sekali lagi, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ini perlombaan iman, saudara. Saudara, pertandingan iman yang benar itu adalah ketika kita berjuang untuk memiliki gaya hidup, berjuang untuk memiliki cara hidup yang sama seperti Tuhan Yesus, yaitu sekalipun ia ada dalam penderitaan, ia tetap taat melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Bahkan firman Tuhan katakan, ia taat dan taat sampai mati di atas kayu salib. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua.